يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang melimpah tersebut senantiasa mampu untuk kita renungi untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang telah berjuang berjiwa dan raganya demi tersampaikannya Islam kepada kita semua. Jazakumullahu anna khairal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan junjungan kita, bersama dengan para sahabat wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin setiap ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah itu ibadah yang berkualitas, atau dikatakan di dalam Al-Qur'an sebagai ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita semua siapakah yang paling baik dan berkualitas amalannya. Dan menurut para mufassir, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah aswabuha, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi, dan yang kedua adalah akhlasuha, yang paling ikhlas dalam menunaikannya. Untuk syarat yang pertama, saya kira ini adalah syarat yang senantiasa ditekankan oleh para guru kita, orang tua kita ketika kita kecil, mengajarkan kita bagaimana bacaan-bacaan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, gerakan-gerakan ibadah yang akan kita lakukan. Tetapi kemudian yang sangat jarang tersentuh, dan bahkan mungkin kita tidak pernah mendengar atau mendapatkan pengajaran langsung dari orang tua kita tentang bagaimana untuk memenuhi syarat yang kedua, yaitu akhlasuha, yang paling ikhlas dalam menunaikannya. Karena ketika kita membandingkan manakah yang paling utama atau prioritas di antara dua syarat ini, walaupun pada dasarnya dua-duanya syarat ini harus ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan, tetapi kemudian ikhlas ini menjadi barometer yang paling mendasar dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan penuh ketundukan. Bahkan salah seorang ulama besar, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, "Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirru ikhlasu fiha." Bahwasanya amal-amal yang kita lakukan ini adalah tampilan luaran saja, dan kemudian rohnya itu adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Kalau jasad kita tidak memiliki roh, maka pada saat itu bisa dikatakan kita meninggal atau jasad kita berubah menjadi bangkai. Dan begitu juga ketika ibadah kita tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka pada dasarnya pada saat itu maka ibadah kita seperti jasad yang tanpa roh.
Maka keikhlasan ini menjadi sesuatu yang harus senantiasa dilatih, harus senantiasa diusahakan dan menjadi prioritas kita. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan ikhlas? Pada dasarnya ikhlas itu adalah suci, murni dan tulus. Para ulama mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah ketika seseorang tidak mencari perhatian manusia dalam amalannya, baik dalam bentuk pujian maupun celaan. Atau ikhlas adalah mengerjakan amal ibadah untuk mencari ridha Allah tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan dari manusia. Maka ketika kita mendengar ini, maka sepertinya ikhlas ini mudah untuk kita praktekkan, mudah untuk kita amalkan dalam setiap aktivitas kita. Tapi dalam kenyataannya justru ikhlas inilah yang sangat susah untuk kita praktekkan dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena mungkin kita mudah untuk memperbaiki gerakan kita dalam ibadah kita, sholat kita misalkan, tetapi kemudian kita sangat susah untuk menghadirkan keikhlasan dalam ibadah kita. Apa penyebab sehingga ikhlas ini susah untuk kita praktekkan? Maka di antaranya yang pertama adalah karena pada dasarnya manusia suka dipuji, ya, atau disebut dengan riya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna akhwafu ma akhufu ilaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling saya khawatiri di antara kalian adalah syirkul asghar. Wa ma hiya syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi, syirik kecil itu adalah riya. Ya, mungkin seseorang ketika ingin melakukan ibadah, pada dasarnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ada riya ini seperti benang tipis yang bisa saja dirasakan dan tidak dirasakan oleh manusia, dan secara tidak langsung dia tidak hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengharapkan pujian dan pengharapan dari manusia. Maka inilah yang senantiasa kita harus hindari. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang beribadah, bahkan sholat sekalipun, ketika kita tidak mampu menghadirkan keikhlasan di dalam sholat kita, Allah kecam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, walladzina an salatihim sahun. Yang pertama adalah karena dia lalai dalam sholatnya, dan yang kedua adalah karena dia ra'un, karena dia ingin dilihat. Jadi kalau mungkin orang yang sholat ketika tidak dilihat oleh orang, ketika ada orang yang beribadah ketika tidak dilihat oleh orang, maka mungkin dia beribadah dengan ala kadarnya, mungkin memilih bacaan yang paling pendek, tetapi kemudian ada orang-orang di sekitarnya, maka mungkin dia memilih bacaan yang paling panjang, ayat-ayat yang paling panjang yang dia hafalkan dan menyempurnakan seluruh gerakannya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyebab kenapa kita sangat susah untuk mempraktekkan keikhlasan ini dalam setiap ibadah kita adalah karena cinta dunia atau mengharapkan balasan yang duniawi secara langsung. Pada dasarnya Islam tidak mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kita mungkin mengharap akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi satu hal yang menjadi catatan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwasanya kita masih berpijak di dunia ini. Kita boleh
untuk mencari harta, tetapi kemudian di dalam hadis Nabi SAW dan di dalam Al-Quran mengingatkan jangan sampai karena kita terlalu cinta dunia kemudian mengabulkan dari orientasi dan tujuan yang sebenarnya kita dalam kehidupan dunia ini. Apa tujuan kita yang sebenarnya dalam kehidupan dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah penghambaan kepadanya. Jin dan manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita terlalu cinta kepada dunia, dan mungkin banyak contoh yang bisa kita ambil di sekeliling kita. Mungkin saat ini yang viral adalah Pertamax rasa Pertalite. Mungkin karena ini viral, ya, ada seorang dirut Pertamina dan mengatakan bahwa ini merupakan mega korupsi yang sangat besar saat ini melanda negara kita. Mungkin ada orang yang dengan gaji sebulan kurang lebih 4 miliar, tetapi kemudian dengan rela untuk kemudian merusak tatanan yang sudah kita bangun, yang sudah ada. Kalau bukan karena cinta dunia, dan tentu ketika seseorang menuruti nafsunya, maka keinginan nafsu itu tidak akan ada puas-puasnya. Maka kita harus membendung keinginan ini dengan rasa syukur dan merasa cukup atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita sulit untuk menghadirkan keikhlasan dalam hati kita adalah karena hasad dan ingin lebih dari orang lain. Hasad ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, khususnya ketika hasad ini kita sangat mengharapkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita. Karena pada dasarnya hasad ini adalah iri hati. Dia tidak rela kalau ada saudaranya mendapatkan kenikmatan dan mengharapkan bahwa kenikmatan itu berpindah kepada dirinya dan biarkan saudaranya itu mendapat celaka. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Karena salah satu kejahatan yang pertama dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini adalah hasad, di mana Qabil hasad kepada Habil sehingga terjadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Orang yang hasad bisa menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang yang ia iri, apakah dengan sihir, doti-doti dan sebagainya. Maka tentu kita diminta untuk senantiasa membaca surah ini, yaitu surah Al-Falaq, untuk berlindung dari orang yang hasad ketika dia hasad. Dan yang terakhir yang menyebabkan kita sangat susah untuk menghadirkan keikhlasan pada diri kita adalah karena cinta popularitas. Memang saat ini ada sesuatu yang kita lakukan, terkadang ingin kita posting, ingin kita viralkan. Alhamdulillah, syukur kalau sesuatu yang kita viralkan itu adalah sesuatu yang sifatnya positif, yang menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan kalau ini yang kita lakukan, maka saya kira ini sesuatu yang tidak masalah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhan yang Allah berikan maka ceritakanlah, dengan tujuan orang lain bisa menginspirasi dan melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan. Tetapi kemudian yang mesti kita hati-hati ketika popularitas ini kemudian itu merubah apa tujuan kita, kemudian kita tidak berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengharapkan pujian dari manusia. Salah seorang ulama besar yaitu Mutawalli Sya'rawi, dia adalah seorang ulama
bahkan dai sejuta umat di tengah popularitasnya, dan dia adalah seorang mufassir yang besar. Karangannya bisa kita dengar secara langsung atau bisa kita beli. Pernah suatu ketika dalam perjalanan tiba-tiba ia meminta kepada supirnya untuk dihentikan, berhenti sejenak. Apa yang dilakukan Syekh Mutawalli Sya'rawi? Dia singgah di suatu masjid. Kemudian yang ia lakukan bukan untuk melakukan sholat, tetapi kemudian ia mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Dan kemudian ia pergi untuk membersihkan WC, kamar mandi, tempat wudhu yang ada di masjid. Maka pada saat itu supirnya ini bertanya, "Ya Syekh, apa yang kamu lakukan? Kau adalah ulama besar, karismatik. Maka ketika orang-orang melihat kamu, mereka tidak akan ridho." Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Beginilah saya untuk meredam popularitas saya. Saya takut ketika popularitas ini menghilangkan orientasi saya sebenarnya. Saya takut ketika popularitas ini menghilangkan keikhlasan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak akan mampu untuk membuat manusia ridho dan suka kepada kita semua. Makanya ada kaidah yang mengatakan ridhon nasi ghayatul la tudrak. Mencari dan mengharapkan ridho manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diraih. Bisa saja kita mengharapkan keridhaan orang, tetapi yang lain mungkin tidak menyukai apa yang kita lakukan. Maka ridhon nasi ghayatul la tudrak. Mengharapkan keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih. Wa ridhallahi ghayatul la tudrak. Sementara mengharapkan ridha Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Patruk ma la yudrak, maka tinggalkanlah apa yang tidak bisa kita raih, yaitu keridhaan manusia, dan kejarlah apa yang seharusnya yang kita kejar, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana menghadirkan keikhlasan di dalam diri kita. Karena pada dasarnya bulan Ramadan atau puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengajarkan kita bagaimana kita bersabar atas hadiah yang akan Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersabar dengan makanan yang ada di rumah kita, dengan minuman yang terhidang di meja makan kita, padahal makanan dan minuman itu adalah makanan yang halal bagi kita. Tetapi kemudian kita bersabar. Kemudian bulan Ramadan ini juga adalah bulan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya bulan Ramadan ini mampu untuk melatih kita untuk senantiasa menghadirkan keikhlasan dalam setiap aktivitas ibadah kita. Karena pada dasarnya keikhlasan ini merupakan roh dalam setiap ibadah dan aktivitas yang kita lakukan, sebagaimana yang senantiasa kita ikrarkan dalam salat kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya wajahku saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di doa kita juga kita mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku sepenuhnya hanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya ikhlas itu adalah asyidqu tawajjuh ila Allah, ketulusan dan kejujuran menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua, khususnya saya pribadi, sehingga keikhlasan ini senantiasa mampu untuk menghias dan menjadi barometer penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله